Jadi sekali lagi selamat datang di Dhamma Vibes. Di judul pertama kita akan bahas tentang sebenarnya apakah ini agama, filsafat atau isme. Apakah Buddha Dharma yang kita belajar ini yang kategori mana yang sebenarnya menjadi satu sebutan yang pas. Khususnya sekali lagi ya, khususnya ruang lingkupnya khususnya di Indonesia. Harapannya nanti setelah kita selesai membahas topik ini, membahas judul ini, saya berharap Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan ketika orang bertanya. Jadi sebenarnya ini agama, ini filsafat atau ini adalah sebuah isme. Karena saya yakin Anda sering mendengar kata Buddhisme. Buddhisme, Buddhisme, Buddhisme. Berkali-kali itu sering Anda dengar. Dan kalau misalnya Anda merasa bahwa bingung, sebaiknya apakah ini adalah sebuah filsafat, ini sebuah agama, atau ini adalah sebuah isme. Semoga nanti pembahasan hari ini bisa mengklirkan, bisa menjernihkan, sehingga Anda akan dengan yakin akan menjawab sebenarnya ini apa. Saya mau memperkenalkan Anda dengan seseorang. So, when we talk about filsafat, maka suka tidak suka kita akan bersentuhan dengan beberapa orang yang secara singkat beberapa poin-poin penting atau beberapa ajaran yang pernah mereka sampaikan kita akan lihat, kita tidak akan bahas. Di sini ada salah satu petikan yang baik. Socrates menyatakan kebenaran dan kebaikan adalah nilai-nilai objektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Di sini Anda bisa melihat disebut sebagai alegori gua, the allegory of the cave. Singkatnya begini, ada 3 orang yang ditangkap lalu dijebloskan ke dalam gua. Jadi mereka ini ditangkap, dijebloskan ke dalam gua, diikat, dan gua ini dan mereka menghadap ke tembok yang mana yang mereka bisa lihat hanyalah bayangan. Jadi bayangin ya kalau ini ada api gitu ya, terus kemudian orang lalu lalang, dia seumur hidup mereka hanya lihat tembok dan mereka melihat bayangan. Sampai satu hari, salah satu dari mereka bisa break the chain, kabur gitu. Kabur, lalu dia keluar dari goa. Dia keluar dari goa. Dia melihat dunia. Dia melihat matahari, dia melihat banyak hal yang selama ini seumur hidup dia hanya lihat sebagai sebuah pantulan. Lalu dia pulang, masuk ke goa, dia ceritain ke temennya. Temennya percaya nggak? Nggak akan. Kenapa? Karena seumur hidup mereka hanya melihat. So, in the same reality, kalau kita bisa tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari, in the same reality, kita mengalami hal yang sama. Ada hal-hal yang kita tahu, kekeh, itu aja yang kita tahu, dan mengabaikan pengalaman atau hal-hal yang dijelaskan oleh orang lain, yang sudah melihat sebagaimana adanya. Kita adalah sisa 2 orang ini dalam goa tersebut. Seumur hidup cuma lihat pantulan itu. Kita terkungkung dengan gagasan mindset kita sendiri. Jadi dikatakan bahwa ada yang disebut dunia indrawi dan dunia ide, dunia gagasan. Benar nggak? Fakta nggak? Kenyataan nggak kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Exactly. So that's the beauty dari salah satu gagasan yang disampaikan oleh Plato. Next adalah ini, ya, Aristoteles. Ya, jadi Aristoteles ini di salah satu bukunya berjudul Retorik, digunakan juga sekarang sampai hari ini. Retorik adalah salah satu teknik yang digunakan oleh orang-orang dalam dunia komunikasi. Jadi retorik itu nama buku, kemudian diterjemahkan atau masuk ke dalam bahasa kita sehari namanya ilmu retorika. Dan retorika ini menurut Aristoteles itu ada 3 bagian. Ethos means who the hell who you are. Salah ya, salah. Who the hell who you are. Inggrisnya jelek. Tapi itu bukan kasar ya, itu sebuah ekspresi. Lu siapa? Itu ethos. Lu siapa? Siapa lu? Contoh paling gampang nih. Pernah dengar istilah buat apa kuliah tinggi-tinggi? Kalau lulus SD aja bisa lulus, pernah dengar? Bob Sadino bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena dia orang sukses. Jadi kalau orang-orang yang dalam posisi pekerjaan tertentu, kemudian buat apa sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga lu nggak sukses? Iya jelas, karena lu cuma sampai di situ. Jelas ya? Itu ethos. Kalau logos, logi, itu berarti sesuai dengan urutan berbicara secara logika.
Kalau pathos itu namanya emosi, emotion. Inilah yang sering digunakan oleh orang-orang, khususnya kalau Anda sering nonton iklannya Thailand. Tahu, suka muncul iklan-iklan Thailand yang bisa bikin, karena mereka menggunakan sisi mana? Emosi. Ya, ada satu quote beliau, ini saya kutip dari Kompas, orang yang bertanya adalah orang bodoh sebentar, orang yang tidak bertanya adalah orang bodoh seumur hidup. Itu para filsuf. Tadi ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada banyak. Ada banyak. Juga ada beberapa tokoh yang sering disebut sebagai filsuf. Salah satunya adalah Nagarjuna. Salah satu karya beliau yang fundamental itu yang di sini ya. Dia Mama Karika atau disebut sebagai bait-bait fondasi jalan tengah. Dan Anda tahu saya tuh bahagia sekali ketika menemukan kata-kata ini. Sesungguhnya terang adalah pemunahan banget. Kenapa? Karena akhirnya saya sering ngomong. Saya sering bilang bahwa sebenarnya gelap itu nggak hilang. Gelap tidak pernah hilang. Ya. Ketika ada terang, maka gelap tidak ada. Filsuf kedua atau sering disebut sebagai filsuf Buddhis adalah Acarya Santidewa. Ya. Jadi ini dari bukunya Bodhi Carya Watara di bab 6. Jadi saya baca aja karena saya juga nggak hafal. Tapi saya suka sekali dengan salah satu petikan yang ada. Why? Because it reminds me tentang pain, kepedihan, duka, segala macam emosi-emosi negatif, turbulensi, atau batin kita kacau berkecamuk, simply because kita earn the right to feel the pain. You agree? Kalau kita baca di sini, pada masa lalu saya juga menyebabkan kepedihan pada makhluk lain. Oleh sebab itu, saya yang telah menyebabkan duka pada mereka layak untuk menerimanya. Ini sebenarnya buat saya semata-mata bagi kita untuk tidak terlalu bereaksi kok. Banyak orang tidak menganggap Buddha Dharma itu sesuatu yang wow. Wih, kalau kita dalami, kita pelajari, kita gali, wow, really, really awesome ya. Nah, satu lagi, ini adalah Atisadi Pamkara Srijana. Ini yang mungkin lebih sering didengar ya. Mereka yang dengan semua cara mengejar kesenangan samsara demi dirinya sendiri adalah orang yang paling rendah. Dari satu alam kehidupan ke alam kehidupan yang lain, dan di dalam alam kehidupan ini Anda mengalami yang disebut sebagai duka. Nah, kebetulan aja di alam kehidupan yang sekarang ini dukanya tidak banyak. Kita jangan jadi manusia jenis ini. Maksudnya gini ya, perhatiin ya. Mereka yang dengan semua cara mengejar kesenangan samsara demi dirinya sendiri adalah orang yang paling rendah. Ada beberapa komentar yang menyatakan menambahkan hidupnya hanya untuk mencari kesenangan. Ini adalah tipe orang yang sebenarnya maksud atau tujuan hidupnya semata-mata hanya untuk cari seneng. Ini yang harus dihindari. Di tahapan sekarang, saya adalah orang yang berusaha menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Jadi that's just reality. That's reality. That's the way people behave. Datang dari bahasa Yunani kuno, filosofia. Philos itu cinta atau suka, sophia itu adalah kebijaksanaan atau kebenaran. Pembahasan secara filsafat bisa dibagi menjadi ontologinya, kemudian epistemologinya dan aksiologinya. Apa? Contoh nih, kalau kita bicara filsafat Buddha, ontologinya pertanyaannya adalah apa itu Buddha Dharma? Apa sih itu? Nanti diuraikan itu nggak kelar-kelar Pak. Itu nanti nggak akan kelar. Kenapa? Karena akan ada banyak interpretasi, akan ada banyak penjelasan, akan ada banyak uraian-uraian. Lalu bagaimana suatu ilmu itu didapatkan? Atau bagaimana Buddha Dharma itu didapatkan? Secara sederhana ya, satu bagian saja dari epistemologi itu adalah indera. Ini warnanya apa? Hitam. Kita sepakat ini warna hitam? Di ruangan ini kita lingkupi kebenaran ini warnanya hitam. Bagaimana Anda mendapatkan pernyataan bahwa ini warnanya hitam? Pikiran. Pikiran bisa tahu sendiri. Oke, penglihatan, mata, terus apa lagi? Kesadaran, terus apa lagi?
Betul kok, itulah kerjaannya epistemologi. Jadi bagaimana sesuatu itu didapatkan, itu kerjaan filsafat. Saya cuma menggarisbawahi istilah epistemologi, bagaimana. Secara teorinya itu nggak seperti yang kita bahas tadi, tetapi bagaimana. Dan cabang filsafat yang paling saya suka itu aksiologi, karena dia bicara manfaat, bicara dampak. Itu kita bisa uraikan. Jadi kalau kita bicara apakah Buddha Dharma adalah filsafat, maka muncul pertanyaan, apa itu Dhamma, apa itu Buddha Dharma, bagaimana Buddha Dharma itu bisa dapat, ada, atau apa manfaat Buddha Dharma, itu kerjaan orang filsafat. Jadi kalau Anda datang ke Dhamma kelas, rutin, mengajukan pertanyaan supaya tidak jadi orang bodoh, karena kita mencintai kebenaran, mencintai fakta, mencintai Dhamma, mencintai kebijaksanaan. Orang-orang yang tidak tertarik kepada kebijaksanaan, kepada kebenaran, kepada Dhamma, I don't care. Dan saya yakin Anda datang ke sini bukan karena saya, meskipun itu kenyataan yang menyakitkan. You came to understand the Buddha's teaching. So, di dalam dunia kebenaran, ada dua realitas. Abhidhamma juga membagi itu menjadi dua realitas. Satu, kebenaran secara mutlak, atau as it is, dan sesuatu yang sifatnya konvensional. Konvensional berarti konvensi, kesepakatan. Pertanyaan yang sama kok, ini warnanya apa? Hitam. Kesepakatan siapa ini warnanya hitam? Bersama. Oleh orang-orang yang punya indera. Makhluk-makhluk lain ketika melihat ini, apakah mereka akan bilang ini hitam? Enggak. Kalau saya bertanya, apakah saya ganteng? Saya yakin di ruangan ini ada yang jawab iya. Kan filosofi ya, filosofi adalah dikatakan mencintai kebenaran. Jelas ya. Terus kebenaran versi mana yang dicintai itu pertanyaannya. Maka kita lanjut untuk Anda paham bahwa ada dua jenis realitas atau kebenaran. Satu sifatnya mutlak, satu sifatnya konvensional. Supaya lebih memahami ini, bicara tentang konvensional dan mutlak, maka paling gampang ini pakai contoh yang ini. Kalau Anda begitu lihat gambar ini, begitu lihat, plek, lihat ya, ada kesadaran, ada mata, berarti ada kesadaran mata, ada kontak, ada objek, muncul persepsi, ceng. Langsung kita bilang apa itu? Hemat. Nah, ibu ini bilang hemat. Hendra, kebetulan sekali ya. Hangat. Oke. Ada yang begitu ini muncul, Anda begitu lihat ini langsung muncul, Anda bilang, oh ini huruf H. Ada nggak? Ada kan? Nah, kali ini pertanyaannya aman, bukan ganteng, bukan enggak ya. So, ini huruf H. Menurut siapa ini huruf H? Kesepakatan. Konvensional. Saya punya keponakan, umur 3 tahun, begitu dia lihat, plek, dia langsung bilang huruf H nggak? Itu anaknya udah bisa baca. Oh, sebelah. Udah bisa baca belum, Dek? Itu huruf apa? Ah, bisa juga ya. Ya, tapi bayangin beliau, anak ini dari kecil diajarin itu huruf A. Dia akan bilang apa? A. Sama nggak seperti yang tadi dunia ide, ya, yang tadi Plato, ingat? Si orang yang di dalam goa, dia nggak pernah diajarin itu huruf H. Begitu dia lihat, ada nggak bayangan dalam batin dia itu huruf H? Nggak bakal ada. So we are, apa yang kita ketahui, segala sesuatu yang kita yakini adalah semua konstruksi dari semua di samping kita. Termasuk kata ganteng tadi. Ingat ya, dulu ya, mungkin ibu bapak tahu, saya pernah belajar bahwa kalau dulu orang Tiongkok yang disebut cakep itu kalau cabi-cabi. Ya, yang kurus-kurus, jelek. Betul? Pernah dengar satu budaya yang ceweknya dipasang apa? Ya, right. Waktu saya kecil, saya ingat banget buat saya perempuan tuh cantik kalau dia putih. Padahal saya nggak tahu putih itu ternyata mirip dengan ngeri-ngeri sedap. So, this is the fact. What we see is the construction. Yang kita lihat segala macam sekeliling apapun itu adalah konstruksi. Dibentuk oleh sekeliling.
Makanya hari ini Ibu Bapak, hari ini orang-orang yang paham tentang konteks seperti ini, mereka mampu menciptakan satu istilah yang disebut sebagai framing. Pernah dengar? Framing, dibentuk. Apakah itu sebuah kebenaran yang sifatnya sejati? Tidak. Karena sejatinya kalau kita bicara ini, maka kita akan masuk ke situ. Berubah nggak Anda punya realitas sekarang? Sekarang saya tanya, ini gambar apa? Nah, lihat, semua orang akan punya jawaban yang berbeda. Atau, ya, ini kurang, ada, kosong, sunyata lagi. Bisa ngikutin? Sekarang ini apa? 1, 2. Jadi pertanyaan paling mendasarnya, ada nggak sih sesuatu yang disebut huruf H? Nggak ada. Nggak ada. H ini cuman kebenaran yang kita sepakati. So, pertanyaannya adalah, apakah Buddha Dhamma adalah filsafat dan Buddha adalah filsuf? Ayo, tinggal jawab ya dan tidak. And that's okay. And that's the fact juga kok. Karena Dhamma, tapi bukan semata-mata filsafat yang beredar umum lah kita bilang. Tapi kalau mau dikategorikan ya masih bisa. Tapi kita tidak menyebut Buddha Dhamma sebagai filsafat di Indonesia. Ini yang harus Anda bedakan. Tetapi Dhamma berisi kebenaran yang sifatnya realitas secara hakiki, Pak. Not konvensional. Ini adalah sebuah ilustrasi menunjukkan bahwa di dunia ini ada banyak ajaran, ada banyak pedoman, ada banyak agama. Terus, nah ini saya nggak mau, saya waktu nyiapin ini tuh saya takut Anda stres karena setelah belajar filsafat, kita belajar tata bahasa. Jadi saya menemukan penjelasan tentang akar kata, ya akar kata. Jadi ada akar kata sama kayak bahasa Indonesia ya, ada akar kata, ada awalan, ada akhiran. Yang mana akar katanya sama-sama gam, yang kalau diterjemahkan bisa pergi, bergerak, berjalan. Ya, terus ini a tambah gam jadi agam, karena kata a membentuk makna sebaliknya, tahu kan? Susila dan sebagainya. Anda lebih gampang mengerti. Terus sehingga menjadi kata agam. Lalu ada akhiran A yang sebenarnya kalau di Pali atau Sangsekerta itu hanya sebagai sebuah tambahan bentukan. Dia tidak punya makna. Jadi kalau kita terjemahkan, maka kata agama di versi pertama itu artinya datang, menuju atau diam. Sedangkan versi kedua adalah pergi atau bergerak. Dan ada bahasa Arab namanya akoma. Maksud saya gini, kata agama yang kita gunakan di sini akar katanya bukan dari bahasa Arab, tapi datang dari bahasa Sangsekerta. Kenapa? Karena Pak Kris di bukunya menjelaskan bahwa selain itu deh, paling gampang begini. Indonesia, kenapa orang Indonesia itu gampang belajar bahasa Sangsekerta sebenarnya? Karena kita banyak menyerap bahasa-bahasa itu. Contoh gini deh, bahasa Palinya dewa adalah deva. Bahasa Indonesianya apa? Dewa. Tahu bahasa Palinya sugati? Sugati. Dekat dengan kata apa? Surga. Contoh paling gampang adalah manusia. Manusia itu bahasa Sangsekerta. Pakai huruf Y. Kita baca jadi manusia. Sehingga bahasa Indonesia itu banyak menggunakan bahasa Sangsekerta sebenarnya. Sehingga kata agama yang akan kita gunakan dalam konteks ini adalah kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta, bukan datang dari bahasa Arab. Yang mana bahasa Arabnya berarti akomah, menegakkan kan? Ya. Kenapa? Karena dari dulu kita punya buku ini, ya, Nagara Kerta Agama, kan mirip kan, negara dan sebagainya dan sebagainya. So in the end, kalau Anda cari pengertian agama di situs Wisdom Leap, Anda akan menemukan begitu banyak entry,
Jadi ketik agama, di cara searchingnya adalah agama. Kalau di Google Anda ketik agama spasi wisdom lip, dia akan keluar begitu banyak definisi. Saya pilih kurang lebih cuma berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kenapa saya masukkan? Karena bagi saya entry ini mirip sebenarnya dengan satu makna. Coba kita telah sedikit-sedikit. Datang, tiba, atau pendekatan. Pendekatan ini bukan dalam pengertian mendekat ya, mau datang ke satu tempat. Lalu di sini juga ada kata memperoleh. Lalu menambah akumulasi akuisisi, pengetahuan, doktrin, studi tentang sastra, sains, sistem, teori, cara beribadah, sebuah jalan atau cara perjalanan. Jadi entry-nya banyak. Ini sengaja saya nggak kalau Anda mungkin bingung kenapa lompat, karena ini adalah entry-nya. Berarti kata agama kalau Anda cari maknanya itu banyak. Dan ini semua adalah kata-kata yang nature-nya, sifat sejatinya bisa kita kategorikan sebagai sebuah kata yang cocok untuk menjelaskan ini. Ya. Jadi artinya jalan ya. Sebuah jalan, sebuah cara, sebuah pedoman. Nah, kedua, teman-teman, adalah perbandingan yang sangat selaras dengan teks pengertian suta. Nanti Anda akan temukan, nanti kita juga punya satu topik yang terkait dengan Tripitaka. Anda akan lihat kalau di Pali nyebutnya Anguttara Nikaya. Kalau di Sangsekerta nanti nyebutnya Ekotara Agama. Ada Diga Nikaya, ada Dirga Agama. Jadi perbandingan antara teks Pali dengan teks Sangsekerta sebenarnya. So artinya agama juga bisa berarti kitab. Artinya nangkap ya. Bisa berarti jalan, pedoman, cara hidup, cara ritual, cara beribadah, lalu juga berarti agama. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita bilang saya mau belajar agama, yang dimaksud dulu belajar agama adalah belajar kitab. Kalau kita rangkumkan lagi, kita campur ya. Sekarang kita masuk ke istilah Buddha. Lalu ini mundur, ya Buddha. Gelar, sekali lagi teman-teman, Buddha adalah gelar. Saya nggak akan kupas itu karena ada di bagian tentang Buddha penjelasan. Tapi paling tidak Anda perlu tahu beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Buddha. Ada 3 di sini. Bhagawa, Tathagata, Sugata. Yang datang dari kata Bud, bangun atau mengetahui. Makanya tadi agak, mungkin bagi Anda yang biasa mendengar kata pencerahan atau penerangan, sering kan? Zaman dulu kan kita belajarnya penerangan atau pencerahan. Terjemahan lama adalah itu enlightenment. So Suta grup seperti Suta Sentral itu mereka menerjemahkan bukan lagi enlightenment, tapi awakening. Melek, awaken. Wake, tahu wake up. Lagi tidur. Wake, bangkit, bangun. Jadi Buddha adalah sebutan gelar kepada individu-individu yang telah melek, yang telah bangun. Yang telah sepenuhnya sadar. Kalau bahasa Indonesianya tergugah. Jadi kalau kita jadikan 1, 2 kata kunci ini, agama, Buddha, sekali lagi ini adalah sebuah definisi yang saya usulkan kepada Anda, maka agama Buddha berarti pedoman, ajaran, tata cara untuk mencapai Buddha. So it's way, path, jalan, tahapan, metode, strategi, uraian, terserah apapun itu deh. Resep, whatever it is. Untuk apa? Untuk menjadi Buddha. Menjadi individu yang telah bebas dari samsara. Cuman itu doang ya. Panjang kali ceritanya. Karena mengantarkan Anda kepada satu kesimpulan. Kenapa sih orang suka nyebut Buddhisme? Muncul penolakan. Suffix itu akhirnya akhiran. Anda bisa cari di KBBI bahwa suffix pembentuk nomina sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, dan ekonomi. Terus ada artinya terorisme, liberalisme, dan sebagainya. So, kalau kita lihat kapitalisme berarti sistem ekonomi berbasis modal dan kepemilikan swasta. Materialisme gaya hidup yang mengutamakan harta benda, konsumsi, dan kesenangan duniawi. Artinya kita bisa lihat isme itu berarti suffix
pembentuk nomina itu kata benda ya. Sistem kepercayaan. Saya mengerti bahwa mungkin lebih mudah menggunakan istilah Buddhisme. Datang dari terjemahan Buddhism. Buddhism kan sering dengar Buddhism, 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 Buddhism. So, jadi secara bawah sadar saya yakin bahwa itu menjadi sebuah kebiasaan orang menggunakan istilah Buddhisme. Apakah pantas? Apakah cocok? Tentu jawabannya bukan pantas, bukan cocok. Ya mengapa bukan agama Buddha? Dalam forum ini saya pikir mengatakan pantas, tidak cocok, dan sebagainya. Meskipun saya punya penolakan terhadap itu tuh nggak etis. Jadi saya mengajukan satu pertanyaan, alih-alih menggunakan kata Buddhisme, kenapa kita tidak menggunakan kata agama Buddha? Karena agama itu jelas pedoman, way of life, ajaran to become a Buddha. Ajaran Buddha telah sampai di titik di mana dia menjadi salah satu agama yang difasilitasi oleh negara. Jadi menyebut agama Buddha adalah sebuah penghormatan, sebuah bentuk apresiasi kepada mereka, para sesepuh kita, senior-senior kita, mereka yang telah berjuang supaya ajaran yang luhur ini kemudian bisa diakui oleh negara, difasilitasi oleh negara, sehingga kita semua bisa bebas berekspresi dan beribadah. Anda tahu di Indonesia ada banyak sistem kepercayaan lokal yang berjuang untuk mendapatkan eksistensinya. Ketika Buddha Dhamma bukan agama, dia masuk menjadi sistem kepercayaan. Sulit untuk mendapatkan pengakuan dan fasilitas dari negara. Jadi kita harusnya sebagai orang Indonesia yang mempelajari Dhamma, menyebut agama Buddha nggak susah kok. Jadi di Culakamabibangga Sutta Anda bisa menemukan penjelasan. Jadi begini sebenarnya, saya kasih tahu Anda. Ini bukan cuma ada di Culakamabibangga Sutta. Di banyak sutta, ketika Buddha selesai mengajarkan Dhamma, Buddha akan menerima semacam apresiasi. Semacam ungkapan syukur atau sebagai sebuah ekspresi betapa mulianya Dhamma dan Buddha yang telah mengajarkan Dhamma. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Kenapa ini yang saya kutip? Karena ini sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari. Menunjukkan jalan kepada yang tersesat. Karena agama juga adalah sebuah jalan. Sebuah pedoman. Untuk menjadi apa? To become a Buddha. Supaya Anda tidak tersesat. Oke ya?